Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek akhir basis data parkiran apartemen. Kelompok kami yaitu dengan Azri Muhammad Syawal dengan NIM 15240 377, Muhammad Fakih Azwar 15240 125, Kelvin Ramadana Elvin 15240 104. Baik, kita mulai dengan latar belakang masalah. Yang pertama, pencatatan manual. Pengelolaan parkir masih menggunakan cara konvensional yang rawan kesalahan dan kehilangan data. Yang kedua, kurang informasi real time. Sulit mengetahui ketersediaan slot parkir kosong secara langsung. Yang ketiga, inefisiensi laporan. Pembuatan laporan harian memakan waktu lama dan berpotensi tidak akurat. Yang terakhir, solusi. Diperlukan sistem berbasis database desktop untuk mencatat, memantau, dan melaporkan data secara otomatis. Selanjutnya, model pengembangan software. Metode pengembangan sistem menggunakan model waterfall yang sistematis dan berurutan. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah pencatatan manual dan kebutuhan sistem. Yang kedua, desain, merancang struktur basis data IRD dan antarmuka pengguna UI. Yang ketiga, implementasi, pembuatan kode program menggunakan Python dan MySQL. Yang keempat, memastikan fitur login, transaksi, dan laporan berjalan lancar. Berikut ERD-nya. Ruang lingkup, cakupan sistem, aplikasi berbasis desktop untuk penggunaan internal petugas, pencatatan data, kendaraan, penghuni, dan tamu, manajemen slot parkir masuk atau keluar, pembuatan laporan transaksi harian otomatis, batasan masalah. Tidak mencakup integrasi perangkat keras IoT atau sensor otomatis. Yang kedua, tidak menggunakan teknologi RFID untuk deteksi kendaraan. Yang terakhir, fokus utama adalah efisiensi administrasi dan digitalisasi pencatatan manual. Dan untuk tinjauan pustaka, menurut Connolly and Biggs tahun 2015, pentingnya basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan dengan meminimalkan redundansi sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Dan untuk keunggulan aplikasi desktop, yang pertama, keamanan data. Data disimpan secara lokal atau offline, lebih aman untuk lingkungan semi privat seperti apartemen. Dan untuk stabilitas, tidak bergantung pada koneksi internet, meminimalisir gangguan operasional, dan untuk kecepatan, akses langsung ke hardware lokal tanpa latensi jaringan. Dan berikutnya untuk penelitian terkait sistem web. Sistem web membutuhkan koneksi internet stabil. Sistem desktop ini dipilih untuk memastikan operasional tetap berjalan meski offline. Terus ada sistem RFID. Implementasi RFID memerlukan biaya hardware tinggi. Solusi desktop ini lebih hemat biaya namun tetap efektif mendigitalkan data. Dan yang terakhir, aplikasi mobile. Aplikasi mobile kurang cocok untuk stasiun kerja petugas yang statis. Desktop memberikan antarmuka yang lebih luas untuk manajemen data. Untuk yang analisis kebutuhan, ada klasifikasi kendaraan, waktu dan tarif, dan data pengguna. Klasifikasi kendaraan yaitu membedakan jenis kendaraan, motor, mobil, truk ringan untuk penentuan tarif, dan alokasi ukuran slot parkir yang sesuai. Terus untuk waktu dan tarif, pencatatan waktu masuk dan keluar secara otomatis untuk kalkulasi tarif parkir yang akurat dan mencegah manipulasi. Dan untuk data pengguna, pemisahan data antara penghuni tetap dan tamu atau visitor untuk tujuan keamanan dan pelaporan manajemen. Desain basis data, struktur tabel relasional. Diagram relasional yang kita gunakan sebagai berikut. Petugas dengan primary key ID petugas, nama dan password. Dengan one-to-many terhadap transaksi dan one-to-one terhadap data pembayaran. Lalu transaksi dengan primary key-nya adalah ID parkir. Reference key-nya ada dua dari petugas satu, yaitu ID petugas, dan satu lagi ID jenis dari jenis kendaraan. Lalu ada nomor plat, status, jam masuk. Memiliki relasi dengan
petugas one to many juga, lalu transaksi dengan jenis kendaraan one to one, dan transaksi dan data pembayaran one to one juga. Lalu ada jenis kendaraan dengan primary key ID jenis, dan lanjut oleh nama jenis dan tarif per jam. Lalu ada data pembayaran dengan primary key kode bayar, ID foreign key-nya adalah ID petugas, dan ID parkir. Lalu ada total biaya, jam keluar, dan durasi jam. Desain antarmuka. Kami menunjukkan halaman login aplikasi yang dibuat menggunakan Python. Petugas harus memasukkan username dan password sebelum mengakses sistem, sehingga keamanan tetap terjaga. Di gambar kita bisa melihat kita harus memasukkan ID, yaitu nama, dan juga password. Saat berhasil login akan muncul tanda login. Lalu gambar ini menampilkan form pendaftaran kendaraan masuk. Petugas dapat memilih jenis kendaraan serta mencatat waktu masuk kendaraan secara otomatis. Gambar ini juga menampilkan form pendaftaran kendaraan keluar. Petugas dapat memilih jenis kendaraan serta mencatat waktu keluar kendaraan secara otomatis. Lalu, gambar ini juga menunjukkan struk kendaraan. Sistem parkir menampilkan data secara lengkap, mulai dari ID parkir, plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk dan keluar, hingga total biaya parkir. Sehingga transaksi selesai, sistem mencetak struk parkir resmi yang berisi informasi kendaraan, durasi parkir, serta rincian dan total pembayaran. Struk ini juga berfungsi sebagai bukti transaksi yang sah, memberikan kejelasan transparansi biaya kepada pengguna parkir. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah sistem desktop meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja petugas. Pencatatan data menjadi lebih akurat dan meminimalisir human error. Laporan keuangan dan operasional dapat dihasilkan secara otomatis juga. Saran pengembangan: menggunakan notifikasi otomatis jika slot hampir penuh. Lalu ada versi web atau mobile untuk monitoring jarak jauh oleh tim manajemen atau pemilik parkiran. Lalu backup cloud. Ini juga berguna untuk mencegah data hilang atau rusak jika komputer bermasalah. Dan cashless. Integrasi bayar digital, yaitu menggunakan QRIS, e-wallet, dan e-money. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.